Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini kita akan belajar tentang dashboard dalam AppInfo. Jadi dashboard ini tujuannya untuk melakukan analisis pada data yang kita punya. Pada visual dashboard juga kita bisa melakukan transformasi data, membuat data baru, membuat variabel baru, melakukan filter pada data kita ya, menghilangkan semua data yang missing, sehingga kita dapat menganalisis data namun dengan metode-metode yang tidak sekompleks program pengolah data yang lainnya. Oke, untuk memulai visual dashboard ya, ada dua cara. Yang pertama itu dengan cara membuka enter data ya, membuka pada enter data, membuka projectnya dulu ya, kemudian pilih formnya lalu enter data. Seperti ini caranya. Jadi kalian klik enter data itu. Kemudian untuk tutorial kita saat ini itu menggunakan data yang telah di entry sebelumnya. Kemarin kita mendapatkan 118 entry data. Pastikan di file yang kalian pakai, project yang kalian pakai itu menggunakan project yang sama ya, sehingga nanti kita bisa cek apakah ada perbedaan dari hasil yang kita lakukan. Nah, untuk memulai visual dashboard, kalian langsung bisa klik dashboard ya. Ini cara yang pertama untuk memulai visual dashboard. Nah, cara yang kedua, kalian buka program AppInfo ya, dan klik visual dashboard ya. Saat kalian klik visual dashboard, maka selanjutnya jendela dashboard akan muncul. Namun kalau kalian lihat di sini tampilannya sedikit berbeda dengan jendela dashboard yang dibuka melalui enter data. Ya, perbedaannya itu di mana? Perbedaannya itu di bagian sini. Ya. Kalian bisa lihat set data source. Ya. Kalau kita buka melalui enter data, tombol ini nggak ada. Ya. Sedangkan kalau kita buka melalui jendela awal AppInfo, tombol ini akan ada ya. Jadi kita tentukan dulu data kita yang mau dipakai itu yang mana. Nah, tapi kalau menggunakan enter data kan sudah jelas data yang mau dipakai itu yang mana. Jadi saat kita membuka visual dashboard melalui jendela awal program AppInfo, kita perlu memilih dulu ya, dataset yang ingin kita olah. Ya. Dataset tersebut tentunya ada di dalam sebuah project dan ada pada formulir tertentu. Oke, langsung saja kita buka data pada formulir latihan ya di project management data. Caranya pertama klik dulu set data source ya. Nah, pada jendela ini ya kita klik data source ya, klik browse. Nah, ketika kita klik browse, maka nanti kita akan diminta untuk memilih project mana yang ingin dibuka. Nah, kita pilih manajemen data ya, yang sudah saya berikan di MMP. Nah, setelah kita pilih itu, maka selanjutnya kita diminta untuk memilih formulir mana yang ingin kita gunakan. Kebetulan di project kita itu hanya ada satu formulir ya, formulir latihan. Maka kita gunakan formulir latihan tersebut ya. Kita pilih latihan, kemudian klik OK. Nah, maka selanjutnya tampilan dashboard akan ya sedikit ada perubahan. Selanjutnya kita akan pelajari beberapa bagian dalam visual dashboard ya. Bagian yang pertama yaitu data source. Data source ini adalah keterangan data apa yang kita pakai ya. Kalau kita lihat dari sini, dia merupakan data dari form latihan di project management data. Total ada sekitar 118 data ya, pada form tersebut. Kemudian sebelahnya ya, legal value ini ada 3 pilihan, analysis, data, sama variables. Pada pilihan analysis, kita akan langsung masuk ke area kerja kita atau kanvas kerja kita. Tapi kalau kita pilih data ya, maka akan muncul data yang ada pada formulir tersebut ya, data yang kita miliki. Ini hanya view saja, artinya kita tidak bisa melakukan pengeditan secara langsung ya, kita nggak bisa langsung ganti-ganti nilai di sini. Kemudian untuk pilihan yang terakhir, variable, dia isinya adalah variable view ya. Tadi kalau kita lihat nama-nama kolomnya itu ya A21, A27, A22 ya, dan seterusnya sesuai dengan field name yang kita buat pada form kita. Sedangkan
di variabel itu kelihatan label dari form tersebut apa, promnya itu apa, A11 provinsi, A12 kabupaten. Nah, tombol yang ketiga yang penting untuk kita pahami adalah variables. Variables ini adalah tombol ya, yang bisa kita gunakan untuk memunculkan jendela atau panel define variable. Dengan mengklik tombol variable, maka panel define variable akan terbuka. Nah, kalau seandainya di dashboard kalian tidak ada ini ya, define variable sama filter, data filter, kalian pastikan dulu ya di bawah sini ukuran kanvasnya itu 100%. Ya, di sini nanti ada nih untuk melihat ukuran kanvas, bisa 100%, 120, 130 dan seterusnya. Nah, pastikan ukurannya 100%, karena kalau tidak 100%, maka panel define variable ini tidak muncul dan define data filter tidak muncul. Saat dia kurang dari 100, data filter dan define variable tidak muncul. Saat lebih dari 100, data filter tidak kelihatan. Nah, pada define variable, kita bisa membuat sebuah variabel baru. Nah, tentunya untuk membuat variabel baru ini lebih banyak menggunakan data yang sudah kita punya. Ya, misal nih, kita masih belum punya variabel usia. Nah, nanti kita bisa bikin variabel usianya itu. Ya. Kemudian kita tidak punya variabel kategori usia, kita bisa bikin variabel baru. Kemudian tadi IMT masih kosong ya, kalau kalian lihat lagi datanya IMT masih kosong. Kategori IMT juga masih kosong. Ya, itu bisa kita buat datanya ya. Kita bikin variabel baru untuk melakukan perhitungan IMT dan untuk melakukan pengkategorian IMT dan usia. Itu bisa kita lakukan. Nah, setelah kita mendefinisikan variabel baru, maka di sini nanti akan muncul list ya, variabel-variabel apa saja yang sudah didefinisikan. Kalau kita tidak setuju atau tidak ingin variabel itu tetap ada, bisa dihapus ya. Kita klik dulu nanti ya salah satu listnya, salah satu daftarnya, kemudian delete variabel, maka variabel tersebut sudah tidak ada ya. Kalau mau edit ya langsung edit, kalau mau bikin baru kita klik new variable. Nah, dalam new variable nanti ada beberapa pilihan ya, kita akan pelajari pada slide selanjutnya. Yang kedua, filter ya. Ini adalah dua panel yang mungkin sering kita gunakan nantinya sebelum kita melakukan analisis data ya. Yang pertama define variable, yang kedua ini adalah filter ya. Kalau define variable tadi membuat sebuah variabel, panel filter ini dia tujuannya untuk membuat filter pada data kita. Data mana yang ingin dilihat, data mana yang ingin dibuang ya, atau tidak ditampilkan, yang tidak ikut dianalisis ya, kita bisa lakukan pada filter ini. Sama halnya dengan saat kita mendefinisikan variabel, kita bisa bikin beberapa variabel. Untuk filter pun kita bisa bikin beberapa filter ya. Namun filternya itu akan dihubungkan dengan operator AND dan atau OR, mana yang nanti diperlukan untuk itu. Nah, untuk jelasnya kita bisa bahas di slide selanjutnya. Yang pertama filter ya. Filter ini tujuannya untuk melakukan seleksi pada data sesuai dengan aturan yang kita berikan, atau sesuai dengan perintah, atau sesuai dengan filter yang kita inginkan. Jika terdapat lebih dari satu aturan atau satu filter, maka setiap filter akan dihubungkan dengan operator AND atau OR ya. Nah, bagaimana kita memahami operator AND dan OR ini? Bayangkan bahwa setiap aturan yang kita buat itu menghasilkan sebuah himpunan ya. Semisal kita bikin filter yang pertama adalah laki-laki ya. Kemudian kita bikin filter yang kedua itu adalah SMP. Maka kita punya dua buah himpunan data, yaitu data yang hanya terdapat laki-laki saja dan data yang hanya terdapat SMP saja. Ketika kata hubungnya dan ya, maka kedua himpunan ini akan dioperasikan dengan operasi himpunan irisan ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa nanti dalam data yang kita filter dengan laki-laki dan SMP saja, itu hanya ada responden laki-laki yang bersekolah di jenjang pendidikan tertingginya adalah SMP. Nah, sedangkan OR ya, kalau OR ini dia operasi gabungan. Kalau kita punya suatu himpunan A, B, C, D,
kemungkinan himpunan A ini A, B, C, D, himpunan B, C, D, E, F, ya kan? Maka A gabungan B itu adalah A, B, C, D, E, F. Semua anggota himpunannya itu masuk dan tidak ada anggota himpunan yang ganda, ya. Sama seperti itu, ya. Kalau dari sini seandainya kita bikin dua filter, laki-laki or SMP, berarti kita punya himpunan data yang hanya laki-laki saja dan himpunan data yang hanya SMP saja, gitu kan? Kalau laki-laki saja pendidikannya kan bisa bervariasi, ya, bisa tidak sekolah, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sedangkan saat kita pilih data yang SMP saja, jenis kelaminnya pun bervariasi, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Nah, kalau digabung nanti kita bisa lihat bahwa nanti yang perempuan itu pendidikannya hanya SMP saja, ya, karena data perempuan didapat dari adanya itu pada himpunan SMP. Sedangkan laki-laki itu ada yang tidak sekolah, SD, SMP, SMA, ya. Jadi untuk laki-laki itu nanti sekolahnya bisa bervariasi, sedangkan untuk perempuan dia hanya pendidikan yang SMP. Nah, itu nanti bisa kalian coba ya untuk bermain di filter, ya. Pak, kalau saya tidak ingin memakai filter bagaimana? Ya nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Tapi kalau seandainya ada data yang missing, sebaiknya kalian pakai filter itu, ya, untuk menghapus atau tidak ikut sertakan data missing dalam analisis yang akan kita lakukan. Nah, contohnya, ya, kita ingin memilih responden yang berpendidikan SMA. Nah, pada panel filter, ya, untuk SMA ini dia adalah kolom A27. Nah, pastikan field name-nya itu sama dengan A27, ya, kita pilih A27. Nah, karena kita memilih responden yang SMA, maka operatornya is equal to value-nya kita pilih yang SMA, ya, sehingga tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, ketika tampilannya sudah seperti ini, add filter. Nah, ketika kita add filter, maka akan muncul satu baris filter di sini, ya. Pada data filter muncul satu baris. Nah, sekarang kalau kalian lihat pada kanvas atau dashboard kalian, ya, akan muncul keterangan berikut, ya, yang menyatakan bahwa semua informasi pada kanvas, semua analisis pada kanvas itu dipengaruhi oleh filter yang sudah kita buat. Artinya semisal kita sudah melakukan analisis sebelumnya nih, terus kita filter, ya, maka analisisnya akan berubah, ya. Kalau di SPSS, semisal kita lakukan analisis, ya, kemudian kita filter, ya, hasil analisis sebelumnya itu tidak akan berubah, ya, kita harus melakukan analisis ulang. Enaknya itu bisa dipakai untuk perbandingan. Kalau ini nggak bisa, ya, hasil analisisnya sesuai dengan filter yang diberikan. Nah, sekarang kalian bisa coba untuk menambahkan aturan baru atau filter baru, yaitu jenis kelamin, ya, dengan menggunakan operator N. Nah, saya beritahu kuncinya di sini. Kalau jenis kelamin, ya, jenis kelamin ini karena kita menggunakan field option, ya, maka data yang ada, ya, data yang tersimpan itu dalam bentuk numerik yang dimulai angka 0, ya. Hasil dari option datanya itu nanti adalah numerik 0, 1, 2 dan seterusnya, tergantung dari banyak option. Nah, kalau option kita itu ada laki-laki, ya, laki-laki dan perempuan. Ketika kita pilih laki-laki, ya, pilihan pertama, maka tersimpan di data itu dia bukan laki-laki, melainkan 0. Dan saat kita pilih perempuan, yang tersimpan di data itu 1. Selalu setiap pilihan pertama itu akan tersimpan 0, pilihan kedua tersimpan 1. Bukan labelnya, beda dengan legal value. Kalau legal value, ya, menu yang drop down tadi, ya, kayak gini nih legal value. Nah, ini ketika kita pilih Jawa Timur, maka data yang tersimpan di database itu Jawa Timur. Ketika kita pilih Bondowoso, yang tersimpan Bondowoso. Sesuai dengan values-nya, ya, sesuai dengan labelnya. Kalau option itu bukan seperti itu. Data yang tersimpan itu adalah 0 dan 1 numerik. 0, 1, dan seterusnya, tergantung dari banyak option. Pilihan pertama itu pasti 0, pilihan kedua 1, pilihan kedua 2, dan seterusnya. Kalau kalian lihat di data yang Maroko,
ya, kan itu ada 4 option itu kan, tidak pernah, sudah berhenti, jarang, dan sering. Tidak pernah itu pasti akan terrecord 0. Sudah berhenti akan terrecord 1, jarang terrecord 2, dan sering terrecord 3. Ya, dimulai dari angka 0. Ya, pilihan pertama selalu terrecord 0. Nah, jadi ketika kita mau menambahkan filter baru untuk perempuan ya dengan menggunakan operator N, nanti kita akan pilih field name-nya ini 24, kemudian operatornya is equal to, value-nya adalah 1. Kenapa? Karena perempuan itu di pilihan yang kedua. Ya, silakan lihat kembali untuk ininya, formulirnya. Perempuan itu ada di pilihan kedua, sehingga value-nya nanti itu adalah 1 jika kita ingin milih perempuan saja. Kemudian add filter dan pilih operator yang N ya. Nah, sekarang apakah data yang terfilter sudah sesuai dengan bayangan Anda? Itu bisa kalian coba ya. Nah, selanjutnya adalah variables ya. Variables digunakan untuk mendefinisikan variabel baru dari raw data yang kita miliki ya. Misal kita bisa menghitung usia, membuat variabel kategori baru ya, entah itu usia semisal, karena tadi yang membuat variabel baru ya akhirnya ya. Kemudian IMT ya, tadi kan kita nggak punya IMT-nya, status gizi atau hal lain yang berhubungan dengan perhitungan antar variabel itu bisa ya. Membuat variabel dengan format baru dari teks ke angka semisal ya, yang awalnya formatnya itu teks dijadikan angka, yang awalnya formatnya angka jadi tanggal, yang formatnya angka atau tanggal jadi teks ya, itu bisa semua dilakukan. Kemudian membuat variabel baru yang memerlukan operasi matematika ya, namun perlu kalian pahami bahwa operasi matematika itu tidak bisa dilakukan semua, kayak akar kuadrat nggak bisa juga ya setelah dicoba, dan fungsi trigonometri itu nggak bisa ya, banyak fungsi yang nggak bisa dipakai. Tapi kalau tambah, kali, kurang, bagi itu masih bisa dipakai semua. Nah, panel define variable itu kurang lebih seperti ini. Nah, di panel ini ketika kita klik new variable, maka akan ada beberapa pilihan ya, membuat suatu variabel dengan recorded value, with simple assignment, with conditional assignment, with formatted value, with assignment expression. Nah, untuk yang paling mudah dulu ya, with formatted value ya, dia ini tujuannya untuk membuat variabel baru yang merubah formatnya ya. Tujuannya. Jadi dari teks ke angka, dari angka ke teks, angka ke tanggal dan sebagainya, itu kita pilih yang with formatted value. Nah, sedangkan untuk membuat ekspresi matematika, ya membuat variabel menggunakan ekspresi matematika, yaitu with assignment expression ya. Ini tujuannya untuk membuat variabel baru menggunakan operasi matematika. Nah, untuk menghitung usia ya, dia di with simple assignment. Nah, di with simple assignment ini ada banyak sekali fungsi yang bisa kita pakai. Salah satunya untuk menghitung usia. Dan kita tidak bisa menghafalkan itu semua, tapi kalian bisa kira-kira nanti apa saja yang bisa dipakai dengan memahami fungsi apa saja yang ada di sana. Kalau with recorded value ini digunakan untuk membuat suatu variabel berdasarkan nilai pada variabel tersebut. Misal saya ingin membuat kategori usia dari variabel usia ya, kita membuat variabel baru menggunakan variabel tersebut. Nah, contoh ya, kita akan membuat perhitungan usia, menghitung IMT dan membuat kategori usia. Yang pertama, untuk menghitung usia, klik di variables ya, atau define variable ya. Ketika kalian klik, nanti kita bisa pilih ya, kita pilih new variable. Nah, di menu di new variable, pilihan yang akan kita pakai adalah with simple assignment ya. Sehingga muncul jendela add variable with simple assignment. Nah, di jendela ini masukkan isian seperti berikut ya. Assign field ini diisi dengan usia, di mana assign field ini adalah nama variabel yang ingin kita definisikan. Assignment type-nya pilih different in years. Tujuannya untuk mendapatkan selisih ya, dalam tahun. Nah,
Start date-nya kita pilih tanggal lahir. Tanggal lahir ini dia nama kolomnya A22, dan end date-nya itu adalah system date atau waktu saat ini. Ya, kalian bisa lihat kelemahan dari metode ini. Kalau seandainya kita hitung umurnya di 3 tahun lagi, ya, maka sudah berubah ya. Nah, maka cukup penting menaruh field tanggal wawancara. Nah, setelah itu oke, maka kalian akan memiliki sebuah variabel baru dengan nama variabelnya itu adalah usia. Nah, contoh yang kedua adalah menghitung IMT. Ya. Klik lagi variabel, ya. Kemudian klik new variable. Nah, karena hitungan IMT ini menggunakan operasi matematika, maka define variabelnya kita pilih yang with assignment expression. Ya, sehingga muncul jendela seperti ini. Ya, assign field-nya ini nanti nama variabelnya, ya, apa semisal IMT. Kemudian expression ini adalah formula IMT-nya, data type-nya numeric. Ya, jadi nanti ketika kita pilih data type numeric, maka datanya berupa angka. Ya, dia tersimpan dalam format angka. Tapi kalau kita pilih teks, ya, maka data yang angka tersebut dia itu terbaca sebagai sebuah teks. Ya, artinya kalau seandainya kita melakukan operasi matematika pada data tersebut itu nggak bisa, ya, harus dirubah dulu formatnya ke numeric. Ya. Makanya kita langsung pilih numeric saja, karena nanti mungkin dia perlu untuk dihitung kembali semisal, ya, atau kita mau cari nilai rata-ratanya semisal. Kalau teks nggak bisa dicari rata-ratanya. Ya. Nah, untuk formula IMT ini tidak bisa sama dengan formula IMT yang ada di checkcode. Ya, kalau di checkcode kita bisa pilih formula IMT menggunakan pangkat. Ya, kalau di sini tuh nggak bisa. Sehingga formula IMT-nya harus seperti ini, ya. Berat badan dibagi dengan tinggi badan dikali tinggi badan per 10.000. Ya, harusnya kan tinggi badan per 100 pangkat 2. Karena pangkat ini nggak bisa, maka kita gunakan tinggi badan dikali tinggi badan per 10.000. 10.000 ini 100 kali 100, ya. Nah, selanjutnya tinggal kita sesuaikan nama variabelnya. Berat badan ini kalau nggak salah B12, sedangkan tinggi badan itu B11. Ya. Sesuaikan variabelnya pada field expression ini, kemudian klik OK. Ya, kalau berhasil maka nanti akan muncul variabel baru IMT dan ada perhitungan IMT-nya. Oke, yang terakhir membuat kategori usia. Nah, untuk membuat kategori usia, ya, dia itu menggunakan recorded value. Ya, klik variable, new variable, pilih recorded variable. Nah, ketika kita klik with recorded variable, maka jendela add recorded variable akan muncul. Perhatikan kalau kotak di sini, tabel di sini, itu nanti akan menyesuaikan dari field yang kita pilih. Ya, dia akan menyesuaikan field yang kita pilih. Kalau fieldnya itu numerik, ya, maka tampilan tabelnya akan seperti itu. Ya, tapi kalau dia fieldnya itu teks, tabelnya hanya ada 2 kolom saja. Ya, saya lupa isiannya, tapi hanya ada 2 kolom saja kalau teks. Nah, usia ini adalah numerik. Ya, dia adalah numerik, maka ada 3 kolom dari nilai berapa sampai nilai berapa. Kemudian nanti akan dikategorikan sebagai apa, ya. Akan diubah menjadi nilai apa. Itu bisa teks, bisa angka, terserah dari keinginan kalian, ya. Yang ingin saya lakukan adalah mengubah kategori usia, mengubah usia menjadi kategori usia, ya. 15 sampai 19 tahun, 20 strip 24 tahun, 25 strip 30 tahun, dan seterusnya. Saya ingin merubah usia menjadi beberapa kategori, ya. Sehingga untuk source field ini saya pilih variabel usia. Kemudian nama variabel baru, ya, ini petunjuknya salah nih, ya. Nama variabel baru mungkin bisa kalian pilih kategori usia atau nama lainnya, terserah, ya. Kemudian field type-nya, ya, dia teks, ya, karena nanti memang mau dijadikan teks. 15 sampai 19 tahun gitu, ya, tertulis seperti itu, ya, teks dia, ya. 15 strip 19 tahun itu kan teks. Kalau menjadikan numerik bisa, Pak, ya bisa. Semisal dikasih kode 0, 1, 2, 3.
itu boleh-boleh saja. Nah, sekarang yang penting adalah di bagian tabel bawahnya ini ya. Nah, bagaimana cara mengisikannya? Buat isian seperti aturan berikut ya. From 15 to 20, kemudian representationnya itu 15 sampai 19 tahun. From 20 to 25, representasinya 20 sampai 24 tahun, dan seterusnya ya. Nah, lupa ini kok 20-nya 2 kali ya. Dari to dan juga ada yang from. Nah, memang betul seperti itu ya, karena di tabel ini ya, himpunan from 15 sampai 20 itu sebenarnya dari angka 15 ya, dari nilai 15 dan tidak sampai ke 20, tapi kurang dari 20 ya. Kalau kita bikin formulasi matematikanya, himpunannya itu from kurang dari sama dengan x kurang dari to ya, kurang dari 20. Semua nilai yang lebih dari sama dengan 15 sampai kurang dari 20, representationnya itu adalah 15-19 tahun. Dari yang lebih dari sama dengan 20 sampai kurang dari 25, 20 sampai 24 tahun. Ya, dia selalu begitu kalau angka itu. Nilai 20 ini adalah batas akhir tapi bukan yang ikut ya. Dia adalah batas akhir tapi tidak ikut. 25 batas akhir tapi tidak ikut. 31 pun demikian, batas akhir tapi tidak ikut. Nah, setelah kalian buat mungkin sampai beberapa kategori ya. Sampai selanjutnya mungkin kalian bikin kategori yang lain, lansia. Kalau sudah klik OK ya. Sekarang kalian punya sebuah variabel baru, yaitu kalau yang di sini tuh kategori usia, di mana kategori usia ini akan merepresentasikan kategori usia dari responden. Nah, itu adalah contoh yang bisa saya berikan. Selanjutnya kalian bisa melakukan eksplorasi secara mandiri ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk melakukan analisis data ya, menggunakan Visual Dashboard. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.